Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan chapter 8 mengenai organizational structure atau struktur organisasi. Perkenalkan, nama saya Nandita Zahra dan di sini saya akan menjelaskan subbab pertama yakni purpose and types of organizational structure. Secara umum, sebuah perusahaan ingin membentuk struktur organisasi yang memastikan bahwa semua karyawan berada di posisi di mana mereka dapat dibimbing dan dipantau dengan benar oleh seseorang di atas mereka untuk melakukan pekerjaan mereka secara efisien. Jika beberapa posisi pekerjaan tidak di bawah pengawasan, maka kemungkinan mereka tidak dapat berkontribusi banyak untuk perusahaan karena kekurangan bimbingan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi struktur organisasi untuk mengidentifikasi tanggung jawab untuk setiap posisi pekerjaan dan hubungan di antara posisi-posisi tersebut. Struktur organisasi perusahaan dapat diilustrasikan dengan bagan organisasi, dan dalam bagan organisasi tersebut terdapat chain of command yang mengidentifikasi posisi pekerjaan di mana semua jenis karyawan harus melapor. Sebagai contoh, jika karyawan sering menjumpai masalah yang membutuhkan komunikasi dengan divisi lain, ada baiknya untuk tahu siapa yang bertanggung jawab untuk setiap jenis tugas tersebut. Struktur organisasi dapat bervariasi antar perusahaan berdasarkan pada span of control, organizational height, dan use of line versus staff position. Singkatnya, span of control adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Nah, span of control ini dibagi menjadi dua, ada yang narrow dan ada juga yang wide. Perbedaannya dapat kita lihat dalam kedua gambar berikut ini. Untuk narrow span of control, itu dia bentuknya lurus. Hal ini didesain dengan maksud setiap manajer hanya mengawasi beberapa karyawan. Hal ini dapat terjadi ketika tiap karyawan tersebut memiliki spesialisasi kerja tertentu, sehingga ada sebuah hierarki di dalamnya. Berbeda dengan wide span of control, dalam bentuk ini kita bisa lihat yang mengawasi seluruh karyawan hanya satu, sedangkan karyawannya ada banyak. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan itu sejenis, jadi tidak ada hierarki di dalamnya. Lalu kedua ada organizational height. Struktur organisasi juga dapat digambarkan dengan tingginya. Struktur organisasi yang tinggi menyiratkan bahwa terdapat banyak lapisan dari struktur bawah sampai ke atas. Jika kita lihat dari contoh sebelumnya, narrow span of control memiliki struktur organisasi yang tinggi karena ada banyak layer di dalamnya. Sedangkan wide span of control memiliki struktur organisasi yang rendah atau flat karena tidak ada banyak layer antara karyawan dan atasan. Yang terakhir ada line versus staff position. Line position didirikan untuk membuat keputusan yang mencapai tujuan bisnis tertentu, sedangkan staff position didirikan untuk mendukung upaya line position. Contoh, manajer di Black & Decker yang terlibat dalam produksi alat-alat listrik berada di line position, sedangkan karyawan di staff position di Black & Decker menawarkan bantuan kepada manajer yang berada di line position. Dengan demikian, staff position memberikan bantuan kepada line position dan wewenang untuk mengambil keputusan ada pada line position. Struktur organisasi yang hanya berisi line position dan tidak ada staff position disebut sebagai line organization. Jenis struktur organisasi ini biasanya untuk bisnis yang belum mampu menyewa staf untuk dukungan, contohnya seperti perusahaan manufaktur kecil. Sebagian besar perusahaan membutuhkan beberapa staff position untuk memberikan dukungan pada line position. Struktur organisasi yang mencakup line and staff position dan memberikan wewenang dari manajemen tingkat yang lebih tinggi kepada karyawan disebut sebagai line and staff organization. Saya Diani Hairunisa akan menjelaskan materi tentang accountability in an organizational structure. Perusahaan perlu untuk memastikan bahwa para karyawan dan manajernya telah bertanggung jawab atau accountable. Salah satu tugas penting dari seorang manajer perusahaan adalah mengevaluasi karyawan dan membuat mereka bertanggung jawab dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Kemudian, role of the board of directors atau peranan dewan direksi. Dewan direksi yaitu sekumpulan eksekutif yang bertanggung jawab dalam pengawasan aktivitas presiden dan manajer tingkat atas perusahaan. Dewan direksi secara rutin meninjau struktur perusahaan,
untuk memastikan apakah ia telah mendukung kinerja yang optimal sehingga dapat melayani kepentingan utama para pemegang saham dengan memberikan nilai pemegang saham. Dewan direksi sendiri dibagi dua, yaitu inside board members, yang merupakan anggota dewan yang merangkap sebagai manajer perusahaan, serta outside board members, yaitu anggota dewan yang bukan manajer perusahaan. Selain itu, ada komite, yang terdiri atas para anggota dewan yang telah diberikan tugas-tugas khusus untuk memastikan adanya pengawasan yang memadai atas perusahaan. Nah, berikut adalah beberapa komite yang biasa dibentuk. Yang pertama ada komite kompensasi. Mereka meninjau gaji dan rumusan kompensasinya yang berlaku bagi para manajer tingkat atas, termasuk diantaranya CEO. Yang kedua, komite nominasi. Tugasnya menilai apakah para anggota dewan yang ada sekarang telah memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan agar dapat menjadi efektif, serta memberikan rekomendasi kepada dewan direksi mengenai besaran dan komposisi dewan. Yang ketiga, komite audit, yang mengawasi perekrutan dan pekerjaan auditor eksternal dan mengaudit laporan keuangan perusahaan. Salah satu cara lain dalam mencapai akuntabilitas, banyak perusahaan menggunakan auditor internal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh departemen telah mengikuti panduan dan prosedur perusahaan. Misalnya, auditor internal dapat menilai apakah karyawan mengikuti prosedur perekrutan perusahaan saat mengisi posisi pekerjaan baru-baru ini. Lalu, ada proses pengendalian internal, yang merupakan suatu sistem yang akan menghasilkan pelaporan informasi keuangan yang akurat, serta tepat waktu, dan menerapkan pengendalian atas informasi tersebut. Jadi, sistem tersebut memungkinkan manajer sebuah perusahaan dapat dengan lebih mudah mengawasi kondisi keuangan perusahaan. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada publik. Sarbanes-Oxley Act menyebabkan perusahaan meningkatkan proses pengendalian internal mereka dengan melakukan hal berikut. Yang pertama, membangun basis data informasi yang terpusat. Kedua, memastikan bahwa semua data yang dilaporkan oleh setiap divisi ditinjau keakuratannya. Yang ketiga, menerapkan sistem yang mendeteksi kemungkinan kesalahan dalam data. Yang keempat, mengakui risiko yang terkait dengan operasi bisnis tertentu. Yang kelima, memastikan bahwa semua departemen menggunakan data yang konsisten. Yang keenam, mempercepat proses transfer data antar departemen. Dan yang terakhir, meminta eksekutif mereka menandatangani, yaitu mengambil tanggung jawab pribadi pada laporan keuangan tertentu untuk memverifikasi keakuratannya. Selanjutnya, saya, Nada Salsabila, akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu Distributing Authority Among the Job Position, Describe how Centralized and Decentralized Organizational Structure Differ. Yang pertama ada sentralisasi, yaitu beberapa perusahaan tersentralisasi, sebagian besar otoritasnya dipegang oleh manajer tingkat tinggi. Di perusahaan yang tersentralisasi, manajer menengah dan supervisor bertanggung jawab atas tugas sehari-hari serta melaporkan kepada manajer puncak. Tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk membuat banyak keputusan. Yang kedua ada decentralized, yaitu memiliki arti penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Wewenang terdesentralisasi tersebar di antara beberapa divisi atau manajer mendistribusikan otoritas di antara posisi pekerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan telah melakukan desentralisasi. Artinya, wewenang tersebar di antara beberapa divisi atau manajer. Bentuk dari desentralisasi yaitu otonomi, di mana divisi-divisi diizinkan untuk membuat keputusan sendiri dan bertindak secara independen. Kecenderungan menuju desentralisasi adalah karena potensi keuntungannya. Lalu dalam decentralization dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada keuntungan atau advantage, yaitu struktur organisasi yang terdesentralisasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam beberapa cara. Yang pertama, desentralisasi mengurangi biaya operasional karena gaji beberapa karyawan yang tidak lagi dibutuhkan dihilangkan. Yang kedua, yaitu desentralisasi mendapat mempersingkat proses pengambilan keputusan karena pegawai yang lebih rendah diberi kekuasaan yang lebih besar.
Keputusan dibuat lebih cepat jika mengambil keputusan tidak harus menunggu persetujuan dari manajer puncak. Banyak perusahaan termasuk IBM telah melakukan desentralisasi untuk mempercepat pengambilan keputusan mereka. Lalu yang ketiga ada pendelegasian wewenang yang dapat meningkatkan semangat kerja karyawan yang memungkinkan lebih antusias dalam bekerja jika mereka memiliki lebih banyak tanggung jawab. Selain itu, para manajer ini menjadi lebih berpengalaman dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka akan lebih memenuhi syarat untuk posisi manajemen tingkat tinggi di masa yang akan datang. Desentralisasi telah berkontribusi pada inovasi di banyak perusahaan teknologi, di mana banyak manajer menjadi lebih kreatif. Selain itu, desentralisasi memungkinkan karyawan yang terlibat erat dalam produksi produk tertentu untuk menawarkan masukan mereka. Johnson & Johnson adalah contoh utama dari sebuah perusahaan yang telah diuntungkan dari desentralisasi ini. Lalu selanjutnya ada kekurangan atau disadvantage, yaitu struktur organisasi yang terdesentralisasi juga dapat memiliki kerugian. Itu bisa memaksa beberapa manajer untuk membuat keputusan besar, bahkan meskipun mereka tidak memiliki pengalaman untuk membuat keputusan tersebut atau memilih untuk tidak melakukannya. Jika manajer menengah dan supervisor diberi tanggung jawab yang berlebihan, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan semua tugas mereka. Lalu selanjutnya ada derajat desentralisasi yang tepat atau proper degree of decentralization, yaitu untuk setiap perusahaan bergantung pada keterampilan para manajer yang dapat diberi lebih banyak tanggung jawab. Desentralisasi dapat bermanfaat ketika manajer yang diberi kekuasaan lebih mampu menangani tanggung jawab tambahan mereka. Misalnya, asumsikan bahwa manajer puncak perusahaan sebelumnya telah menentukan kenaikan tahunan untuk semua para pekerja, tetapi sekarang memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab ini kepada supervisor yang memantau pekerja tersebut. Supervisor lebih dekat ke jalur perakitan dan mungkin dalam posisi yang lebih baik untuk menilai kinerja para pekerja. Oleh karena itu, desentralisasi mungkin tepat. Manajer puncak mungkin masih memiliki persetujuan akhir atas kenaikan gaji yang diusulkan oleh supervisor untuk para pekerja mereka. Sebagai contoh kedua, asumsikan bahwa manajer puncak mengizinkan supervisor perakitan untuk memutuskan berapa harga yang akan ditawarkan perusahaan untuk bisnis tertentu yang akan dijual. Supervisor perakitan biasanya tidak dilatih untuk jenis tugas ini dan tidak boleh ditugaskan untuk itu. Menentukan harga yang tepat untuk ditawar untuk bisnis memerlukan latar belakang keuangan yang kuat dan tidak boleh didelegasikan kepada manajer tanpa keterampilan yang tepat. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh ini, manajer tingkat tinggi harus mempertahankan otoritas untuk tugas-tugas membutuhkan keahlian khusus mereka, tetapi harus mendelegasikan otoritas ketika tugas-tugas tersebut dapat ditangani oleh manajer lain. Keputusan rutin harus dibuat oleh karyawan yang terlibat erat dengan tugas-tugas yang menjadi perhatian. Pengambilan keputusan dapat meningkat karena karyawan ini lebih dekat dengan tugas rutin dan mungkin memiliki wawasan yang lebih besar daripada manajer puncak dalam hal ini. Beberapa tingkat sentralisasi diperlukan ketika menentukan bagaimana dana harus dialokasikan untuk mendukung berbagai divisi perusahaan. Jika manajer masing-masing divisi diberi wewenang untuk membuat keputusan ini, mereka dapat meminta dana tambahan meskipun divisi mereka tidak perlu melakukan ekspansi. Pengelolaan data yang terpusat dapat mencegah manajer divisi membuat keputusan yang bertentangan dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Lalu yang terakhir ada pengaruh perampingan pada desentralisasi atau effect of downsizing on decentralization. Ketika perusahaan berkembang selama tahun 1980-an, lapisan manajemen tambahan dibuat, menghasilkan bagian organisasi yang lebih tinggi. Namun pada 1990 dan awal 2000, banyak perusahaan telah berusaha memangkas pengeluaran dengan menghilangkan posisi pekerjaan. Apa yang disebut perampingan ini telah menghasilkan bagian organisasi yang lebih datar dengan lapisan manajemen yang lebih sedikit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, submateri yang keempat yaitu structure that allow more employee input, di mana di sini kita akan membahas metode-metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan masukan-masukan dari karyawan. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita itu yang pertama matrix organization, yang kedua entrepreneurship, dan yang ketiga yaitu informal organizational structure. Ya, yang pertama ini ada matrix organization, di mana ini adalah bagian dari suatu perusahaan yang lebih memfokuskan pada spesifik project. Mungkin dapat kita simpulkan seperti ini. Misalkan dalam suatu perusahaan itu mendapat spesifik project. Nah, nanti perusahaan itu akan membuat sebuah tim atau beberapa tim. Nanti dari tim-tim itu akan lebih memfokuskan terhadap project tersebut. Nah, definisi detailnya itu adalah matrix structure itu merupakan struktur organisasi yang menghubungkan antara struktur fungsional dan juga struktur divisional untuk mendapatkan keuntungan dari kedua struktur tersebut dan meminimalkan kekurangan dari masing-masing struktur. Nah, karena tadi kita menyinggung sedikit tentang fungsional dan juga divisional, saya akan mendefinisikan secara singkat, yaitu functional structure itu adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan yang sama. Sedangkan jika divisional structure itu adalah organisasi yang dikelompokkan berdasarkan produk yang sama, proses yang sama, atau kelompok yang melayani pelangganan yang sama. Seperti itu. Nah, dalam matriks organisasi ini dia menggabungkan keduanya, fungsional dan juga divisional. Nah, contoh dari matriks organization ini yaitu yang pertama manufaktur, ada juga industri jasa, ada profesional bidang, dan juga sektor non-profit. Dan yang lebih seringnya lagi itu matrix organization ini dipakai pada perusahaan multinasional. Nah, ada pun keuntungan dari struktur matriks ini, yaitu yang pertama, kerjasamanya itu dapat antar lintas fungsi. Kemudian adanya peningkatan pengambilan keputusan, sering terjadi peningkatan fleksibilitas, kemudian adanya pelayanan pelanggan yang lebih baik. Ada juga akuntabilitas kinerja yang baik, dan adanya peningkatan manajemen strategis. Nah, organisasi matriks ini juga sangat sesuai untuk organisasi ukuran sedang. Namun ada juga kerugian dari struktur organisasi matriks, diantaranya yaitu adanya sistem dua bos. Biasanya matriks ini bisa terdiri dari dua bos. Nah, hal tersebut ini menjadikan matriks organisasi itu rentan terhadap perebutan kekuasaan. Hal tersebut juga dapat membuat kebingungan tugas dan konflik dalam prioritas kerja. Nah, adanya juga rapat tim. Nah, rapat tim ini biasanya memakan banyak waktu. Serta dari pembentukan tim-tim ini juga dapat meningkatkan biaya karena menambah struktur dari tim. Baik, yang selanjutnya ada entrepreneurship, di mana kita bisa lihat nih bagian-bagiannya. Yang pertama tentu ada kepalanya, yaitu presiden yang membawahi vice president dari finance, dari marketing, dan juga operation. Baik, untuk pengertian entrepreneurship sendiri itu adalah sistem dan proses yang memungkinkan karyawannya mengembangkan skill dan juga mindset kewirausahaan dalam dirinya, serta bertindak seperti seseorang wirausaha saat bekerja dalam perusahaan. Nah, dalam entrepreneurship ini terjadi adanya penugasan terhadap karyawan-karyawan tertentu dalam suatu perusahaan untuk menciptakan ide-ide baru. Jadi mereka diberikan tugas seperti mereka seorang pengusaha yang menjalankan perusahaan mereka sendiri. Nah, hal ini menguntungkan perusahaan karena perusahaan akan lebih inovatif dan juga karyawannya akan didorong untuk mencari ide-ide baru. Nah, ketika kita mendengar kata entrepreneur, pasti kita akan ingat dengan entrepreneur. Nah, saya akan membahas sedikit perbedaannya. Kalau entrepreneur itu adalah seseorang atau individu yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi, di mana nantinya ia akan bertindak sebagai pemimpin dari bisnis startup dari perusahaan tersebut. Kemudian sedangkan entrepreneur itu adalah seseorang yang menjalankan bisnisnya sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain. Jadi perusahaan yang dia buat ini otonominya penuh atau tanggung jawabnya penuh terhadap dirinya sendiri, seperti itu. Contoh entrepreneur dari informasi yang saya dapat itu adalah Facebook. Yaitu Facebook sering mengadakan kompetisi di mana ia membuat beberapa tim, dan dari tim-tim itu mereka dijadikan seperti mereka mempunyai perusahaan sendiri. Nah, dari tim-tim tersebut banyak banget yang menghasilkan ide-ide baru. Salah satunya itu adalah pemunculan tombol like, komen,
Nah, hal itu dikembangkan terus oleh tim-tim lainnya dan hal itu terus-menerus hingga saat ini. Sehingga dapat dikatakan intrapreneur itu adalah seperti perusahaan dalam perusahaan, di mana hal ini dapat memunculkan banyak ide-ide baru dari karyawan perusahaan tersebut. Baik, yang selanjutnya ada informal organizational structure, di mana pengertiannya itu adalah jaringan komunikasi informal yang terdapat di antara karyawan-karyawan pada suatu perusahaan. Dapat juga dikatakan sebuah hubungan yang bersifat tidak resmi, namun sering dilakukan dalam menangani suatu hal yang bersifat kolektif. Adapun contoh dari informal organisasi ini adalah perusahaan ingin mengadakan suatu kegiatan atau acara sosial. Nah, dari organisasi informal ini kan tidak akan berpengaruh terhadap struktur organisasi formalnya. Namun tujuannya memang untuk menciptakan jaringan atau pelengkap yang akan memastikan terjadi lebih banyak interaksi sosial di antara karyawan dari berbagai tingkatan. Nah, nanti karyawan-karyawan ini juga akan menghasilkan banyak ide, terus juga lebih membuat tadi yang saya sebut yaitu banyak interaksi sosialnya atau komunikasinya lebih banyak dengan karyawan lain. Namun ada juga keuntungan maupun kerugian dari organisasi informal ini. Yang pertama, keuntungannya itu adalah mampu membantu atau menyelesaikan pekerjaan informal dari goals yang dibuat oleh perusahaan. Dan yang kedua itu dapat mengatasi batas-batas struktur formal. Jadi karyawan itu bisa merasa lebih dekat dengan karyawan lainnya tanpa memandang status formal pada saat di perusahaan, namun saat di kegiatan atau organisasi informalnya mereka menjadi lebih santai, bisa dibilang seperti itu. Dan yang ketiga itu dapat memastikan akses ke jaringan interpersonal dan juga tiap karyawan akan mendapat pembelajaran informal. Namun kerugiannya itu bisa terjadinya overlapping. Overlapping itu timpang tindih, di mana jika anggota dalam organisasi tersebut tidak bisa menjalankan tugas atau tanggung jawab dengan semestinya. Dan yang akan terjadi adalah sering terjadinya kerentanan isu atau rumor, juga mungkin akan adanya informasi-informasi yang kurang akurat, dan akan adanya banyak pengalihan upaya dari tujuan penting atau tujuan formal yang seharusnya. Baik, selanjutnya saya Silviana Eka Saputri ingin melanjutkan materi 5, yaitu tentang identify methods that can be used to departmentalize tasks. Mengidentifikasi metode yang dapat digunakan untuk membagi tugas, yaitu saat mengembangkan atau merevisi struktur organisasi, manajemen tingkat tinggi pertama-tama harus mengidentifikasi semua tugas pekerjaan dan tanggung jawab dengan melakukan departementalisasi tugas dan tanggung jawab ke departemen yang berbeda-beda. Nah, ini maksudnya itu manajemen tingkat tinggi ini melakukan identifikasi atau mengenali pekerjaan dan tanggung jawab para karyawannya. Lalu manajemen tingkat tinggi ini melakukan pembagian tugas sesuai dengan departemennya masing-masing. Di sini berikut ini ada 4 dari metode departementalisasi. Yang pertama yaitu by function, yaitu menurut fungsi. Yang kedua yaitu by product, yaitu menurut produk. Yang ketiga yaitu by location, yaitu berdasarkan lokasi. Yang keempat by customer, yaitu oleh pelanggan. Yang pertama yaitu departmentalize by function, yaitu departementalisasi menurut fungsi. Perusahaan melakukan departementalisasi berdasarkan fungsi. Mereka mengalokasikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi karyawan. Maksudnya yaitu setiap karyawan pasti memiliki fungsinya masing-masing, di mana ada divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi produksi. Di sini sistem seperti ini sangat baik digunakan untuk mengkoordinir antara manajemen dan seluruh divisi. Sistem seperti ini itu sangat efisien bagi perusahaan yang memproduksi satu atau beberapa produk. Di sini contohnya yaitu akuntan dan manajer keuangan dikepalai oleh wakil presiden keuangan. Lalu manajer sales atau penjualan dikepalai oleh wakil presiden pemasaran, dan manajer produksi dikepalai oleh presiden operasi.
Lalu wakil dari keuangan, pemasaran, dan operasi dikepalai oleh presiden. Di sini bisa dilihat yaitu ada contoh struktur organisasi dari perusahaan KFC, di mana dilihat dari yang paling bawah itu ada departemen manager yang dikepalai oleh general manager, lalu dikepalai lagi oleh kualitas asuransi dan audit internet, lalu dikepalai lagi Chief Operation Officer, lalu dikepalai lagi oleh jajaran direktur, dikepalai lagi oleh komite audit, dikepalai lagi oleh dewan komisaris, lalu yang paling puncak yaitu pemegang saham. Di sini bisa kita lihat gambaran mengenai struktur organisasi dari perusahaan KFC menurut fungsi. Yang kedua yaitu departmentalize by product. Departementalisasi berdasarkan produk. Tugas dan tanggung jawab dipisahkan sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan. Departementalisasi berdasarkan produk memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan biaya yang terlibat dalam produksi setiap produk. Namun, departementalisasi seperti ini akan efisien jika perusahaan memproduksi produk yang relatif banyak. Di sini maksudnya itu misalnya perusahaan memproduksi minuman ringan dan makanan ringan. Lalu di minuman ringan ini ada divisi keuangan, divisi pemasaran, dan divisi produksinya. Lalu di makanan ringan juga ada divisi keuangan, divisi pemasaran, dan divisi produksinya juga. Jadi di sini divisi-divisi tersebut lebih spesifik terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan yang spesifikasi terhadap produk berdasarkan produk, di sini perusahaan akan lebih mudah melihat produk mana yang perlu dikembangkan dan produk mana yang mencapai laba yang paling tinggi. Bisa kita lihat di sini contohnya yaitu wakil presiden operasi dan wakil presiden pemasaran dari produk minuman ringan yang dikepalai oleh presiden minuman ringan, dikepalai lagi oleh presiden. Begitu juga seterusnya dengan bisnis makanan dan bisnis restoran. Yang ketiga yaitu departmentalize by location. Departementalisasi berdasarkan lokasi, yaitu mendirikan kantor regional untuk mencakup wilayah geografis tertentu, bertujuan untuk memudahkan pelanggan dengan kantor regional. Pelanggan dapat menghubungi kantor regional yang sama untuk mendapatkan semua pesanan mereka. Di sini maksudnya dengan mudahnya pelanggan dengan kantor regional ini dapat memudahkan perusahaan untuk memperkirakan biaya yang dikeluarkan di setiap lokasinya. Lalu perusahaan juga dapat dengan mudah memperkirakan dan memilih tempat mana yang cocok untuk melakukan ekspansi atau membuka cabang kantor regional lainnya. Lalu yang keempat yaitu departmentalized by customer, yaitu departementalisasi oleh pelanggan, di mana perusahaan membentuk divisi terpisah berdasarkan jenis pelanggan. Misalnya, perusahaan KFC menunjuk beberapa tenaga penjualan yang berfokus pada penjualan online. Lalu contoh lainnya yaitu pembagian penjualan produk susu untuk anak-anak, remaja, dan lansia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.